Assalamualaikum, halo semuanya. Nama kakak Ocha Mardina Lutfi, kakak dari Win Syarif Hidayatullah, jurusan Pendidikan Fisika. Di materi kali ini, kakak akan menjelaskan tentang pemanasan global. Jangan lupa disimak ya. Selama 100 tahun terakhir, peningkatan suhu rata-rata global pada permukaan bumi meningkat sebesar 0,74 derajat Celcius. Sebagian dari peningkatan ini berasal dari adanya konsentrasi gas-gas rumah kaca yang berlebih di atmosfer karena aktivitas manusia. Sebenarnya, para peneliti sudah memprediksikan hal ini, namun belum memiliki data yang cukup untuk membuktikannya. Akhirnya, pada tahun 2000, National Oceanic and Atmospheric Administration Amerika Serikat memberikan hasil analisis terbaru tentang suhu air laut yang telah diteliti oleh para peneliti seluruh dunia pada 50 tahun terakhir. Hasil pengukuran ini memang memperlihatkan adanya kecenderungan pemanasan suhu laut dunia pada tahun 1998 lebih tinggi 0,2 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata dalam 50 tahun terakhir. Memang hasil ini terlihat sangat kecil perubahannya, namun bagi para peneliti, hasil ini sangatlah berpengaruh. Efek rumah kaca adalah proses penyerapan panas yang dipancarkan oleh matahari lalu dipancarkan kembali panas tersebut yang dibantu oleh gas-gas rumah kaca yang menyelubunginya. Apakah kalian tahu efek rumah kaca itu ditemukan oleh siapa? Nah, efek rumah kaca ini ditemukan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Ia adalah seorang fisikawan asal Prancis. Apakah kalian tahu bahwa efek rumah kaca ini gak cuma dialami oleh bumi loh? Nah, planet-planet yang juga mengalami efek rumah kaca itu ada Venus, Saturnus, dan juga Mars. Perlu kita ketahui bahwa efek rumah kaca juga memiliki dampak yang positif bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Bayangin kalau kita nggak punya proses atau tidak terjadi proses efek rumah kaca. Suhu di bumi itu bisa mencapai minus 18 derajat Celcius, sehingga lapisan es akan menyelimuti seluruh permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana istilah efek rumah kaca itu diambil? Nah, kalian pernah lihat kan rumah kaca yang di dalamnya itu banyak tanaman seperti sayur-sayuran atau tomat atau lain-lain. Nah, istilah efek rumah kaca diambil dari situ karena prosesnya yang hampir sama. Kalau di rumah kaca yang dalamnya ada tanaman, itu matahari menyinari rumah kacanya, lalu dia menerobos masuk kan ke dalam rumahnya. Nah, tapi di dalam efek rumah kaca itu dia ditahan sinar mataharinya agar tidak keluar. Makanya itulah kenapa ketika malam hari keadaan di dalam rumah kaca itu tetap hangat, sedangkan suhu di luar itu sudah dingin. Para ilmuwan sepakat bahwa 2019 menjadi tahun terpanas kedua yang pernah dicatat. Setelah tadi kakak sudah memaparkan tentang efek rumah kaca, pemanasan global, peristiwa-peristiwanya, sekarang kakak mau menjelaskan tentang penyebab pemanasan global. Yang paling pertama, penyebab pemanasan global ini dari polusi karbon dioksida, pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Nah, ketergantungan para penduduk dunia atas pembangkit listrik berbahan bakar fosil ini menyebabkan peningkatannya pelepasan gas karbon dioksida hasil pembakaran ke atmosfer. Kebutuhan ini akan terus meningkat setiap tahunnya. International Energy Agency melaporkan bahwa dari tahun 2000 hingga tahun 2016, negara terbesar yang menyumbangkan emisi karbon dioksida yang pertama adalah Republik Rakyat Cina. Sedangkan Indonesia menempati posisi ke-6 setelah Rusia dengan nilai emisi karbon dioksidanya sebesar 2053 miliar ton. Penyebab pemanasan global yang kedua itu berasal dari polusi karbon dioksida yang dihasilkan oleh penggunaan kendaraan bermotor yang berlebih. Nah, di sini penggunaan kendaraan bermotor ini tidak dibarengi dengan usaha untuk mengurangi dampak pemanasan global. Lagi juga latar belakang dari permintaan kendaraan bermotor yang banyak ini juga karena populasi manusia yang berkembang begitu pesat. Penyebab pemanasan global yang ketiga itu adalah gas metana pada peternakan. Produksi gas metana pada peternakan terjadi pada usus hewan ternak. Makanya, ketika populasi hewan ternak meningkat, dan di situ pula produksi gas metana ke atmosfer juga meningkat. Penyebab pemanasan global yang keempat yaitu penebangan hutan secara ilegal. Penggunaan bahan kayu dari pohon untuk perumahan,
perindustrian itu secara nggak langsung dapat mengurangi jumlah pohon yang ada di bumi ini. Hutan yang tadinya menjadi tempat untuk bertumbuhnya pohonan, tapi sekarang menjadi sempit karena digunakan untuk lahan pertanian dan lahan pertambangan. Fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dapat kita gunakan untuk mendaur ulang karbon dioksida yang terlepas di atmosfer bumi. Penyebab pemanasan global yang terakhir yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Pada kurun waktu 50 tahun terakhir, abad ke-20, penggunaan pupuk kimia ini meningkat sangatlah pesat. Kebanyakan pupuk kimia ini menggunakan bahan dasar nitrogen oksida yang 300 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam hal merangkap panas, sehingga gas ini juga ikut memanaskan bumi. Akibat lain dari penggunaan pupuk kimia yang meresap ke dalam tanah adalah tercemarnya tanah yang menjadi sumber air minum kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanasan global. Gimana sih dampak-dampaknya? Apa yang terjadi ketika pemanasan global itu? Nah, yang pertama, hal yang terjadi ketika pemanasan global yaitu ketidakstabilan iklim. Di mana para ilmuwan ini memprediksi bahwa selama pemanasan global, bagian-bagian bumi di utara itu akan lebih dari keadaan bagian-bagian bumi yang lainnya. Seperti gunung-gunung esnya itu akan mencair dan datarannya akan mengecil. Lalu lapisan-lapisan es yang mengapung di lautannya akan mencair pula semakin berjalannya waktu. Lalu juga daerah-daerah yang mempunyai pegunungan subtropis juga ketika datarannya diselimuti sama salju itu lama-kelamaan juga akan mencair. Nah, hal ini menyebabkan cuaca akan menjadi lebih ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Dampak pemanasan global yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Ketika atmosfer menghangat, maka lapisan permukaan air laut pun juga ikut menghangat. Akibatnya, volume air laut akan meningkat, lalu juga dapat mengalami beberapa bencana-bencana seperti banjir, tsunami, dan lain-lain. Nah, para peneliti ini sudah meneliti bahwa pada abad ke-20, kenaikan air laut itu meningkat sekitar 10-25 cm. Lalu para ilmuwan juga memprediksi bahwa untuk abad ke-21, volume air ini akan meningkat sebesar 9 sampai 8, ketinggiannya akan meningkat sebesar 9 sampai 88 cm. Di mana jika memang benar kenaikan ini akan terjadi, maka pasti akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Bumi kita akan tenggelam. Nah, dampak pemanasan global yang selanjutnya itu adalah gangguan ekologi, di mana hewan dan tumbuhan itu juga salah satu makhluk hidup yang tidak bisa menghindari dari efek pemanasan global. Karena hewan-hewan ini cenderung akan berpindah ke arah utara jika mereka sudah merasa kepanasan atau ke atas pegunungan. Namun ketika mereka ingin berimigrasi ke daerah kutub atau ke daerah kutub utara atau kutub selatan, itu terhalang oleh perkotaan yang telah dibangun oleh manusia dan lahan-lahan pertanian yang mungkin bisa menyebabkan mereka meninggal atau mati. Nah, hal ini juga ada beberapa spesies dari hewan yang mungkin nggak bisa berpindah secara cepat, makanya dia tuh akan cepat musnah. Nah, dampak pemanasan global yang keempat itu banyak penyakit-penyakit yang timbul. Salah satunya ketika temperatur panas ini pasti kita akan mengalami gagal panen yang dapat menimbulkan penyakit kelaparan atau malnutrisi. Perubahan cuaca ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat melelehnya salju yang tadi sudah saya jelaskan juga dapat menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan bencana alam seperti banjir, badai, dan trauma. Nah, ketika mereka mengalami bencana alam, otomatis mereka harus berpindah ke pengungsian kan. Nah, di pengungsian ini juga banyak terdapat penyakit-penyakit seperti diare, malnutrisi atau kayak kelaparan, defisiensi mikronutrien, terus juga trauma psikologis dan juga penyakit kulit lainnya. Selesai sudah materi yang telah kakak paparkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.